Halo guys, guys. selamat malam. Berjumpa lagi dengan kita di Muke Gile. Jangan lupa buat kawan-kawannya yang belum subscribe, like channel-channel kita di Muke Gile. Oke guys, kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, kalau gue bilang sih ya agak sedikit realita ya. Ya dimana semuanya pasti terjadi sama kehidupan kita masing-masing ya. Enggak juga. Ya kan walaupun gua cowok nih ya, terkadang gue juga ngerasa kok bisa seperti itu loh dalam kehidupan gitu. Ya enggak? Betul nggak? Jadi kali ini kita akan mengangkat sebuah tema berjudul ya single mom. Tuh kan udah ada yang mulai baper coy. Ini enggak coy? Kenapa temanya itu? Pembahasannya harus itu. Karena gini loh. Di satu sisi mungkin kita nggak selalu ada di pihak atau di kondisi terburuk atau terpuruk ya, dimana kita kadang-kadang untuk ngelupain rasa kesedihan apa gimana kita bakalan gue have fun aja ngapain gue pikirin masa lalu gue, ngapain gue mikirin kehidupan gue. Tapi kan dimana saat kita ada titik-titik tertentu bad mood kita ada, kembali lagi ke masa lalu kelam yang susah dengan kenyataan hidup yang ada sekarang ini. Iya, paham. Oke. Yang pertama nih, gue mau nanya, apa sih yang lo rasain pertama kali kalau lo tahu tuh kalau lo jadi single mom? Yang pasti sih sedih ya. Sedih itu pasti. Sedihnya tuh gini loh bang, kita tuh kan punya orang tua, ya kan. Apalagi kita pengen banget nih ngebahagiain orang tua kita dengan cara kita menikah. Nah menikahnya itu kan yang kita harapin itu hidup semati ya kan. Betul, itu kan udah pasti janji kalau bukan janji sih akad ya kalau bilang gitu ya. Janji depan Tuhan, depan Betul, orang tua gitu kan. Ya, betul. Tapi sakral kan lah. tapi kan yang namanya belum jodoh atau gimana gitu ya harus kandas. Posisi juga kan gue punya anak tuh. Yang pertama sih gue lebih sedih, lebih malu, lebih kasihan sama orang tua. Kedua sama anak gitu. Karena kan gimana ya, yang awalnya bahagia malah jadi ujung-ujungnya kandas. Betul ya. Sedih. Mungkin ada suatu alasan atau yang kenyataan yang mungkin lebih pahit ya. Iya. Daripada istilah gini loh kasarnya, daripada kita lanjutin lebih sakit hati, lebih baik kita udahin aja. Tuh. Tapi terkadang gini loh, bisa nggak sih untuk nggak sampai ke titik tersebut? Maksudnya apakah pernah nyoba gitu misalkan bukan bertahan ya, memperbaiki untuk kedua belah pihak kayak antara si cowok sama si laki ya, si cowok sama si cewek si cowok sama cewek, sorry lupa. Si cowok sama cewek tersebut misalkan dalam keluarga kan kesalahan dari perempuan atau kesalahan dari laki pun tersebut ya ibarat kata untuk introspeksi. Karena kan di kehidupan nyata kita tahu lah semua orang itu nggak ada yang sempurna, benar nggak? Udah sih, udah pernah saling mencoba, udah nggak sekali dua kali bang, sering kayak gitu, sering mencoba ya mengalah demi anak, mengalah demi orang tua. Betul gitu. Ya, kadang-kadang itu kita kepikiran ke anak ya, ke anak nggak punya salah apa, kan nggak mau proses kayak gini. Gitu. Iya, kita juga kan mikir panjang, apalagi kita perempuan ya kan yang lebih ke hati daripada ke logika. Betul, daripada kenyataan buat kedepannya ya. Iya, kita kan mikirnya panjang. Nah kalau buat ke situ nih, pernah nggak sih kakak ngerasain titik terjenuh dalam waktu jalanin single mom? Ada lah, pasti ada. Pas waktu keadaan seperti apa atau momen-momen seperti apa gitu? Ngeliat anak sih bang, kalau anak lagi tidur jadi kayak mikir gini, kasihan anak gue kenapa sih punya orang tua yang harus cerai gitu ya kan. Terus kapan lagi nih anak gue makin lama tuh makin gede. Betul loh, kan? iya, Anak makin gede. Pertumbuhan. Anak makin lama makin gede, makin butuh bimbingan seorang ayah juga gitu loh. Jadi kadang suka mikir kapan gue bisa nikah lagi ya. Amin. Iya, tapi kan mikir lagi rasa trauma gue juga masih gede bang gitu loh, masih ada rasa takutnya gitu loh buat ngejalanin hal yang serius lagi ke satu cowok. Betul, tapi kan seenggaknya kakak sendiri kan udah bisa taruhlah ngambil kesimpulan atau hikmah di kebelakangnya yang buruk-buruk jangan sampai gue seperti itu lagi, bener nggak? Iya. Dan juga berkata milih cewek cowok juga jangan yang ini jangan kita bakalan seperti ini lagi, mungkin gaya walaupun kadang kan kebanyakan cowok manis di depan pahit di belakang, bener nggak? Iya,
sekarang gini sih bang, menurut gue ya, gue tuh sebenarnya kepengen ya kan nyari lagi gitu ya kan, karena kan gue juga istilahnya udah lumayan lama ya kan, Dulu berapa tahun? tahun lebih lah. Oh. Ya kan, gue juga kan butuh bantuan dari seorang bapaknya, maksudnya dari ekonomi. Betul. Ya kan, terus gue juga kan butuh kasih sayang lah gitu. Masa gue harus sendiri kagak ada yang ngelonin? Iya. Iya kan, Betul. kita juga kan istilahnya pernah merasakan ya kan. Sekarang anak umur berapa? Anak gue udah 2 tahun sekarang umurnya. Oh, udah bisa manggil orang tua ibu, bapak. Udah bisa. Banyak malah. Banyak kayak, lu tuh kenapa sih jadi cewek? Guanya yang dikira nggak bener ya kan? Karena kan dari itu kan gua ceritanya apa, si mantan suami gue ceritanya apa, jadi beda ceritanya ya kan. Mungkin si laki-lakinya ngejelek-jelekin gue ya kan, jadi gue yang selalu ditanya, lo kenapa sih si cewek nggak bener banget, dari pakaian lah lo begini-begini, bergaul sama cowok lah begini-begini. Nah sedangkan gue yang ngerasain gue nggak pernah kayak gitu bang. Kayak gitu. Nah karena lu sih nggak bener, makanya lu ditinggalin sama laki lu. Nah, digituin. Kan kan orang ngomong, emang lu tahu keadaan dapur gue seperti apa, bener nggak? Nah iya, tetangga itu kan taunya cuma di luar, dalamnya dia nggak tahu. Iya betul. Dan juga kalau misalkan gitu, ada nggak sih ibarat kata sikap lu, daripada gue mikirin omongan seperti itu, dengan gue lari ke sini atau kagak? Sekarang kesibukan apa? Kesibukan gue punya usaha sih bang, kecilan. Oh berarti kan ibarat kata daripada gue mikirin ke situ terus, lebih gue bisa menafkahi diri sendiri dan juga membahagiakan anak kecil buat anak orang juga. Menyenangkan diri sendiri itu yang paling utama. Betul. Daripada ngedengerin omongan kanan kiri, mendingan gue happy aja sendiri, terserah lu mau ngomong apa, intinya ngejalanin gue yang bahagia, gue yang susah. Emang lu ngasih makan kita? Iya betul, emang lo ngasih makan gue kan enggak. Betul. Terus sampai saat ini nih, pernah nyesel nggak sih jadi single mom? Enggak. Why? Kenapa? Karena bagi gue pilihan yang udah gue pilih sekarang ini pilihan yang paling tepat daripada harus bertahan. Kalau boleh sedikit tahu ya, berpisah untuk sama suaminya itu karena apa? Apakah karena selingkuh, atau? Ya lebih tepatnya sih keduanya. Wow, parah juga tuh. Sekali 2 kali masih gue maafin ya kan, tapi untuk yang ketiga kali enggak. Lu nggak ngerasain kali ya, lu lahir dari siapa, emang dari bapak? Karena prinsip gue gini loh bang, kalau udah ada yang namanya kesekali, pasti ada yang kedua, pasti ada yang ketiga, pasti ada yang keempat. Jadi kalau buat dipertahanin juga nggak akan bisa. Karena kembali lagi dari sifat sama akhlaknya sendiri ya. Kalau udah seperti itu, kalau kekerasan kan ibu udah kata masih bisa dirubah. Tapi kalau udah tabiat mah udah susah. Betul. Iya. Terus sekarang ini udah menjadi setahun lebih ya? 2 tahun lah mungkin tahun ini. Lama juga. Ada nggak sih perasaan pengen nyari yang bapak baru buat anak? Ya pengen. Guys, kalian yang kalau mau serius sama aku nggak apa-apa, bisa buka lowongan aku. Ada persyaratannya nggak? Sayang sama anak gua, sama orang tua gua aja udah itu. Tanggung jawab, soleh, itu aja. Ibaratnya kita bukan yang sesempurna orang tua cowok ya. Yang penting ibarat kata mau menerima anak lu, terus nerima lu apa adanya, dan juga ibarat kata sama orang tua saling silaturahmi yang baik. Bener nggak? Betul. Kalau materi masih bisa dicari dong. Iya, kalau materi kan lu bisa kerja, gue bisa kerja. Betul. Walaupun tuh cowok nggak kerja, ibarat kata bantu. Iya. Bener nggak? Iya, istilahnya lu bisa jaga anak gue yang kerja gitu. Gak perlu coy, orang kaya ya nggak, yang penting lu bisa ngebahagiain dia. Capek sih kalau main kaya bang, gue diinjek-injek, mantan laki gue kan orang ada istilahnya, kalau bisa diomong ya. Makanya dia berani main cewek ya, karena dia berasa gue punya duit gitu loh. Bener. Kebanyakan orang seperti itu. Orang kalau bilang kata cowok nih, gue punya duit, serah gue dong. Kata gue punya bini 2 kayak gue mampu, tapi kan kembali lagi ke keluarga yang udah kita bina. Bener nggak? Iya betul. Menerima apa enggak? Karena kan sekarang banyak disahkan untuk poligami. Iya. Bener nggak? Tapi di poligami itu kan perlu pernyataan persetujuan dari pihak istri. Iyalah. Sekarang gini loh bang, bagi gue munafik kalau perempuan bisa ikhlas, bisa nerima suaminya itu poligami. Mungkin di mulut ya, tapi di hati kan belum tentu.
kalau kenyataan sekarang realita bisa dibilang seperti itu ya. Kalau yang udah gue lihat, yang mungkin gak gue ngelihat dari realita juga, ada yang pernah benar-benar setuju karena apa, mungkin ada kekurangan dari perempuan tersebut. Nah, seperti istilahnya gue kurangnya apa? iya juga sih banyak. Istilahnya gue bikin anak bisa, ya kan, goyang di kasur bisa. Wow. Iya gitu doang, cacat Masak. Iya itu cacat gue di situ doang, kagak bisa masak. Ya gampang itu. Masak kan bisa GoFood kalau pengen makan. Banyak. Beli mateng. Iya, Bisa. restoran banyak. Tuh. Kenapa nggak bisa masak jadi satu alasan? Kan bukan, nggak masuk akal juga. Terus kalau sampai saat ini, kan bocah udah umur 2 tahun ya, bisa nanya, mama pernah nggak nanya? Kalau nanya bapak kemana sih belum ya, karena masih gagu-gagu ngomongnya. Mungkin pernah nggak lu dengar orang tua laki mesra nggak? Alhamdulillah masih ada. Berarti manggil kakek, Bisa. pernah nggak manggil bapak? Ya iyalah pasti itu. Kan kayak gini loh, istilahnya mungkin namanya dia kan penasaran juga sama bapak ya kan. Betul. Temen gue sosok bapak ya kan, nggak mungkin dong. Enggak deh, bapak gue Ketang. Kan gue masih serumah sama orang tua gue. Nah dia tuh manggil ke bapak gue kan ayah. Nah gue nggak tahu tiba-tiba kenapa dia tiba-tiba manggil papa. Tiba-tiba menyebut nama papa gitu. Kata gue, Dede dapat ajaran dari mana manggil papa? Kata gue gitu. Dede kok panggil papa dari siapa? Pasti kan begitu dong ya. Iya bingung gue juga karena kan di rumah itu sosok cowok itu cuma ada 2, adik gue sama bapak gue doang. Adik cowok laki? Adik cowok. Adik cowok. Cowok. Kalau manggil ke adik gue dia manggil mamang gitu kan. Kalau ke ayah gue manggil ayah. Iya. Tapi ini ada katan papa baik begitu. Kan bingung aku dapat ajaran dari mana gitu. Mungkin ya kan namanya batin ya satu pasti ada rasa juga. Walaupun anak kecil seperti itu kan kadang kepolosannya dia ada kali rasain kalau kita bilang apa ya, kalau chemistry. Nah betul, ibarat kata terlintas aja gitu nama itu. Ya kita bingung dong sebagai orang tua, kayak misalkan itu juga kok bisa manggil papa, siapa yang ngajak, kita nggak mungkin ini anak kecil dengar dari mana lagi nih ya kan. Iya, sedangkan anak gue juga tuh tipe anak yang jarang gue izinin keluar, tau nggak? Betul. Terus kan udah wira swasta juga sekarang nih. Itu motivasi pertama atau ada motivasi lain supaya untuk jadi single mom sekarang? Terus itu gimana? Jadi gini loh, lu kan single mom. Jadi motivasi gue nggak mikirin lah ya apa kata orang, yang penting gue bisa ngidupin keluarga sama nyenengin anak gue, bener nggak? Iya. Tapi kan sedikitnya lu ada motivasi nih buat kedepannya, ibarat kata gue harus bisa bangkit dari keterpurukan gue, dan kalau bisa tuh gue lebih menyenangkan lagi tanpa adanya orang laki-laki sekarang ini. Iya. Justru malah gue planningnya kayak gini, kalau gue bisa berdiri di kaki gue terus ya kan, gue mampu, gue bisa, untuk apa sih laki-laki gitu loh. Bener sih, gue kadang begitu. Iya bener, tapi kan terkadang gini loh bang, lu ada pasti ketemu titik jenuh nih. Titik jenuh pasti ketemu kadang-kadang. Iya, gue butuh juga ternyata seorang laki-laki. Walaupun dia bukan imam yang baik atau seperti apa, ya taruhlah lo jalan ke tempat temen lo, atau lo kembali lagi lo curhat pernah nggak curhat? Pernah sih curhat. Ke bokap? Ke orang tua lah. Iya. Curhat. Kadang orang tua gue suka nyaranin, emang nggak mau nyari lagi gitu. Kasihan lo si Dede gitu. Dia nggak punya ayah masa katanya gitu. Karena kan ya kan kita tahu sendiri loh, lambat laun dia semakin bertumbuh berkembang besar. Ibarat kata lo lagi jalan sama anak lo yang udah gede, ibarat kata sekarang taruhlah SD. Di titik-titik SD lo pasti kan nganterin kan ke SD gitu. Ya kan ngeliat ada orang tuanya digonceng sama ayahnya, dianterin sama ayahnya, dijemput sama ayahnya. Iya, gue juga mikir ke situ bang. Tapi gimana ya, mungkin kalau buat saat ini gue masih mampu sih ngidupin anak gue sendiri. Masih mampu buat sekarang ini ya. Jadi dengan ketegaran hati atau ibarat kata kita mendewasakan diri, membiasakan diri juga untuk hidup mandiri, bener nggak? Iya bener lah. Karena gimana ya? Belum sih emang sempet, tapi buat gue pribadi ya, itu mah kebutuhan gue pribadi. Kalau soal sosok laki-laki ya kan. Tapi kalau buat jadi imam untuk gue sama anak gue, nanti dulu deh. Belum siap. Ya kan namanya kalau kita ya munafik banget ya kalau perempuan gak gatel. Iya sih, kan kalau bilang kan namanya biologis kebutuhan. Betul, beliau udah pernah berkeluarga juga kan, beliau katakan ya taruhlah walaupun sekali seminggu atau jarang-jarang kan, beliau kata seperti itu butuh lah. Ya iyalah.
Kan kalau kata dokter tuh kalau kita seminggu begituan bisa buat kesehatan. Betul. Ya kan yang begitu. Nah kan gue juga butuh stres otak gue kalau nggak begituan. Berarti pernah jadi bete dong? Ya pernah. Ya sesekali mah nyari lah, emang kenapa sih? Iya, yang penting kan safety. Iya bersih segala aja, macam. main rapi. Betul. Terakhir nih, penutup nih. Hmm. Sekarang ini usaha lancar atau seperti apa? Alhamdulillah sih lagi lancar-lancar aja. Amin. Ya maksudnya kan kita mintanya main lancar mulu ya. Betul, kan? tapi kan namanya kita berusaha kan pasti ada kesandungan atau masalah sedikit juga. Kadang naik, kadang turun. Betul. Tapi sekarang ini udah dijawab loh. Cowok sih nggak ada, tapi kalau yang deket ada. Alhamdulillah. Minta doanya aja yang terbaik. Amin. Doain yang terbaik. Biar gue nggak gatel lagi. Garuk kali gatal. Iya dong. Nah, sedikit nih Apa? buat para single mom yang lain di luar sana, buat motivasi atau saran dah. Jadi gimana ya? Edukasi dari lu jangan menyerahkan, bener nggak? Tapi buat gue pengen denger. Iya boleh. Oh, ada pertanyaan nih, maaf nih dari kameramen nih. Pernah nggak sih kalau jalan berdua gimana di mall Kan udah ngomong tadi buat. ada yang keluarga sempurna gitu, maksudnya emang komplit lah, Mm-mm. janda terus janda, pernah nggak sih ada perasaan iri kenapa sih gue begini gitu? Ya pastilah bang, kalau itu mah bang, namanya kita perempuan lebih ke hati ya kan. Jadi ya sedikit baper aja gitu ngeliatnya. Kadang suka natap anak sendiri ya kan. Sabar ya, kan gue pengen nangis. Tapi itu sekarang ini yang dekat untuk apa sering lu buat curhat itu siapa? Ada apakah temen cewek atau sahabat atau orang tua yang buat nyurahin hati lu, misalkan kalau lah. Ada. Gue tuh lebih ke keluarga saudara gue sih. Bukan keluarga sendiri. Klop sih klop, tapi maksudnya lebih klop banget loh. Lebih ke keluarga saudara. Itu jadi penyemangat spirit lu juga. Iya. Wow. Support something gue di situ. Jadi dalam dunia gitu kita nggak selalu mengejar duniawi seperti itu juga nih, kata kita harus berserah diri juga kepada yang maha penguasa kita juga nih. Ibaratnya lu apa sih yang dicari, sedangkan lu tuh yang dibawa nanti cuman amalan, doa, Sama ya ibadah. betul lah, sepertinya itulah sih kan. Jadi kalau kita bilang kayak gue juga, ibaratnya gue nggak sempurna karena apa, di satu sisi gue masih kekurangan dalam hal ya berdoa, sholat segala macam gitu. Itu kan ya kalau kita bilang itu gimana sih kita untuk introspeksi diri, membenahi segala macam itu. Dan mungkin kalau gue bilang sih emang bukan mungkin sih, kenyataannya setelah kita bisa berserah diri dan mencoba untuk membenahi itu semua, sedikit demi sedikit rezeki, jodoh segala macam, kalau kita kan pengennya keharmonisan keluarga juga bakal akan dikasih jalan ya semua. Jadi seperti itu. Jadi guys, jangan selalu menyalahkan wanita atau pria, bener gak? Intinya saling introspeksi dan Betul. membenahi diri sendiri. Kayak gue sebagai laki kan bisa jadi imam, bisa nggak gue jadi imam dalam keluarga? Iya, imam yang baik untuk keluarga. Bener nggak? Betul. Dalam imam baik dalam keluarga ibarat kata, oke, gue bisa menafkahi, bisa untuk nafkah lahir batin, tapi bisa nggak gue membawa itu sampai ke neraka atau surga nanti kita. Iya. Iya kan? Iya benar, neraka surga benar. Gue kira lu ngomong neraka, salah ngomong. Ya enggak lah, masa sih kita dalam satu keluarga dalam jadi imam kita mengajak ke keluarga kita ke dalam neraka, nggak mungkin dong. Jadi gimana untuk kita nanti, bener nggak? Jadi itu aja guys, kita tutup dulu nih buat konten kita kali ini. Semoga apa yang kita berikan dan juga kenyataan dari hidup kita jadi sebuah, ya kalau kita bilang motivasi ya. Jadi ambil hikmahnya, ambil yang positif, buang yang negatif. Betul. Intinya sebagai single mom itu bukan suatu status yang terhina, bukan suatu judgement atau kata kita bilang sih kalau titel ya nggak baik. Iya. Tapi gimana cara menyikapi profesi kita sekarang ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, and share, subscribe juga acara kita di Muke Gile. Bye bye.